Take one and action. Halo Honors, selamat datang di Take One. Di balik kamera banyak suara. Bersama gue Rehan. Dari sini gue mau ngajak kalian buat membahas suatu topik yang menurut gue topik ini tuh cukup rame ya. Cukup rame apalagi di kalangan para Gen Z zaman sekarang. Dan menurut gue topik ini cukup relevan, terkhusus buat kalian yang suka banget dengar yang namanya musik. Musik. Pasti banyak dari kalian yang suka banget dengerin yang namanya musik. Mau kalian itu musisi atau bukan, mau kalian demen banget atau enggak buat dengerin musik, tapi setidaknya pasti kalian adalah punya lagu atau musik favorit kalian masing-masing. Sebenarnya musik tuh apa sih? Gitu kan? Oke, jadi kata Google, musik itu adalah bentuk seni yang melibatkan susunan suara, ritme, melodi, dan harmoni untuk menciptakan pengalaman estetis dan emosional bagi para pendengarnya. Itu kalau kata Google ya, kalau kata kalian itu terserah kalian. Pokoknya ya musik itu semua orang udah tahu lah ya, mungkin definisi musik itu seperti tadi itu. Dan pasti kalian masing-masing itu dan pasti banyak banget dari kalian juga yang suka banget buat dengerin musik. Dan orang-orang yang suka dengerin musik itu pasti ada lah beberapa yang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang musisi. Oke. Dan mungkin kalian sering banget kali ya lihat para musisi-musisi ini sebenarnya, musisi-musisi yang udah besar ya, terkhusus ya. Sebenarnya gimana sih cara mereka untuk merintis karir mereka untuk menjadi seorang musisi gitu. Dan banyak di antara mereka nih yang memulai karir musiknya itu dari yang namanya music cover. Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu. Confess it, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. Take all my inhibition, baby. This magnet holding me back. Dan gue pribadi juga merupakan salah satu orang yang suka buat dengar musik. Mulai dari musik Indonesia, musik Barat, musik Korea, musik Jepang, bahkan sampai musik-musik yang musikal, teatrikal, orkestral, yang begitu-gitu. Itu gue suka dengerinnya. Meskipun ya gue bukan orang yang expert di bagian itu. Dan mungkin selama setengah jam ke depan ini kalian bakal dengerin gue yapping aja gitu ya. Udahlah pokoknya. Oke. Dan gue pribadi, gue juga merupakan salah seorang yang suka banget buat dengerin musik. Mulai dari musik Indonesia, musik Inggris, Barat, musik Korea, musik Jepang, bahkan sampai musik-musik yang orkestral, musikalisasi. Itu gue cukup suka. Meskipun gue bukan orang yang bisa dibilang expert di bidang tersebut. Tapi gue cukup suka dengerin. Mulai dari musik Indonesia, bisa dibilang band favorit gue itu ada di mungkin Fish. Ya, mungkin Fish untuk di Indonesia ya. Dan mungkin kalau nggak Fish, Juicy Lucy lah. Itu yang favorit gue di Indonesia. Dan ini sedikit sharing aja ya.
Kalau di barat untuk band mungkin Why Don't We. Why Don't We. Terus kalau solois siapa ya? Sebenarnya Bruno Mars paling ya. Bruno Mars paling kalau untuk barat ya. Dan kalau Korea favorit gua, the one and only, siapa lagi kalau bukan Blackpink in your area. Let's go. Oke. Ya, kalau di Korea favorit gue Blackpink. Favorit gue dari dulu sampai sekarang udah sekitar ya pokoknya Blackpink favorit gue. Yes, betul sekali, grup yang comebacknya sering, grup yang lagunya banyak. Ya, secara Blackpink itu udah sekitar dari 2016 17 dong. Udah hampir 10 tahun dengan total 32 lagu asli. Oke, Blackpink dengan total 32 lagu asli, 17 lagu versi Jepang dari versi lagu aslinya. Berarti total 32 tambah 17. 49 lagu dari 10 tahun Blackpink debut. Nggak apa-apa. 49 pun itu pun 17-nya versi Jepangnya doang ya. 32-nya yang lagu asli, 17-nya versi Jepang gitu. Bahkan 10 tahun Blackpink debut itu mereka udah debut baru mengeluarkan 3 album ya. Iya, 3 album kayaknya guys. Baru 3 full album yang Square Up, The Album, Born Pink. Iya guys, 3 album, 3 full album loh. Ya pokoknya Jimmy Will ya. Oke. Di Korea selain Blackpink, apa-apa. Di Korea selain Blackpink, gue juga suka Treasure. Akhir-akhir ini, mungkin selain Treasure juga IVE kali ya. Treasure dan IVE itu gue lagi suka dengerin gitu. Oke, back to topic. Mungkin kalian banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya gimana sih cara memulai karir, merintis karir untuk menjadi musisi? Karena ketika kita udah suka banget mungkin ya sama musik, terus kita jadi pengen gitu nyobain gimana sih rasanya jadi musisi. Rata-rata orang-orang itu dimulai dengan yang namanya music cover. Oke. Jadi kenapa sih dimulainya itu dengan music cover? Mungkin gak sedikit juga orang yang mulainya juga langsung ngebikin musik tanpa adanya music cover. Tapi kan gak sedikit juga ya orang-orang yang mulai merintis karir musiknya itu dari music cover. Mungkin cuma sekedar hobi atau memang merintis kan banyak. Tapi orang-orang juga memulainya dengan music cover. Nah, sebenarnya kenapa sih kita memulainya dengan music cover? Oke, jawaban yang pertama menurut gua yang pasti dan tidak lain adalah simple. Ya, music cover jelas jauh lebih simple daripada membuat musik asli. Karena music cover yang namanya cover ya, kita hanya meremake yang sudah ada. Bukan meremake sih, ya melakukan yang membuat hal yang sudah ada gitu. Jadi misal kita mau cover musik, kita covernya yang sudah ada. Misal gue mau jadi musisi nih, tapi gue nggak bisa bikin musik. Ya udah gue music cover dulu karena music cover udah ada, gue tinggal nyanyiin ulang gitu. Oh iya, oke, jawaban yang kedua mungkin dari gua itu karena nggak semua orang bisa memainkan alat musik. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Bukan bisa terjadi seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya kalau kita music cover kan kita membuat yang sudah ada atau kita menyanyikan lagu yang sudah ada. Beda dengan membuat musik baru. Sudah jelas itu kita membuatnya dari nol. Kita membuat dari nol mulai dari tema, konsep, apa yang ingin dibawakan. Lalu kita memikirkan ritme, membuat tempo, membuat melodinya, sampai membuat instrumennya. Belum lagi kita membuat lirik, belum lagi kita memadukan harmoni segala macam. Itu pokoknya bukan hal yang mudah untuk membuat suatu musik. Jadi sebenarnya musik-musik di luar sana itu keren banget karena kalian sudah berhasil membuat musik. Tidak mudah untuk membuat musik baru.
kecuali kalian bisa memainkan alat musik. Nah, ini bisa termasuk poin ketiga ya. Karena gak semua orang bisa memainkan alat musik dan gak semua orang memiliki ketertarikan untuk memainkan alat musik. Orang yang tertarik di bidang musik pun belum tentu ketertarikannya ada di alat musik. Bisa jadi hanya di ranah vokal, bisa jadi di ranah vokal, bisa jadi di ranah vokal, ranah vokal. Bisa jadi di rap, bisa jadi di dance. Gak tahu. Ya pokoknya begitulah. Gak semua orang bisa memainkan alat musik dan gak semua orang mampu untuk mempelajari sebuah alat musik. Karena yang namanya membuat musik itu tadi, kita membutuhkan ritme, kita membutuhkan melodi, hingga semuanya itu menjadi sebuah instrumen. Belum lagi kita membuat lirik, gitu-gitu pasti memerlukan skill untuk memainkan alat musik gitu. Kalaupun tidak memainkan alat musik, pasti kan ada yang namanya produser, komposer. Tidak semua orang memiliki kenalan atau bisa sanggup untuk membayar seorang komposer untuk membuat musiknya. Begitu sebenarnya Anabel saya ya. Oke, sebenarnya gue pribadi juga merupakan salah seorang yang suka mendengar musik. Gue udah ngomong gitu tadi ya. Iya, gue pribadi salah seorang yang suka dengan musik. Hingga sampai saat ini, gue memiliki grup gue sendiri, band gue sendiri, yang namanya adalah Foreign. Bersama Ya, Foreign sendiri itu isinya gue dan teman-teman gue. Itu juga kami masih merintis dalam ranah music cover gitu. Jadi kita emang pengen membuat suatu grup musik karena kita semua juga suka denger musik. Dan kita mengawalinya dengan yang namanya music cover. Dan yang terbaru, kita tuh udah ada 4 music cover dan 1 dance cover gitu. Dan di 4 music cover itu isinya adalah antara lain tidak bukan ada Dewa Donwi, kita sempat mengcover August D, kita sempat mengcover Kinanti, dan yang terbaru ini, yang baru banget, masih hangat, baru diangkat nih, kita ada mengcover Kita Kesana dari Hindia. Oke, gue mau sedikit cerita aja tentang Foreign ini ya, apalagi tentang musik terbarunya yang kalian bisa dengerin di akunnya Foreign Official langsung. Oke, jadi Foreign ini isinya ada 4 orang. Ada gue sendiri, Rehan. Yang di Foreign ini, gue bernama Han. Stage name gue adalah Han. Lalu ada Sayaf, dengan stage name Sayaf. Dan beliau adalah leadernya. Oh, dan gue, by the way, di sini sebagai main dancer ya, role utama gue. Dan ada Sayaf sebagai leader. Lalu ada Raffi, yang kerap disapa sebagai Al. Beliau adalah main vokal dari Foreign ini. Last but not least, ada Jauza, atau kerap disapa sebagai Jaizo. Beliau adalah main rapper. Nah, kita juga punya satu manajer yang namanya Haidar. Dan buat cover-cover kalian bisa langsung cek di YouTube kita aja. Nah, gue mau cerita sedikit sebenarnya. Jadi, Foreign ini adalah suatu grup musik yang sampai saat ini masih merintis di ranah musik cover. Dimana kita berusaha untuk mengcover musik yang sudah ada. Dan di cover terakhir ini kita ada cover Kita Kesana. Nah, gue mau cerita aja dari awal kita memproduksi. Sebenarnya kita tuh produksian tuh jarang, guys. Kita produksian bisa dibilang setengah tahun sekali mungkin ya, atau 1 tahun sekali. Pokoknya libur semester karena kita semua masih pada kuliah ya. Kita semua masih pada punya kesibukannya masing-masing, dan kita juga dipisahkan dengan jarak. Karena gue sendiri, gue ada di sini, gue ada di Bandung. Dan untuk Jaizon itu ada di Surabaya. Dan untuk 3 yang lain, ada saya, Raffi, dan Haidar, itu ada di Jakarta. Nah, jadi karena kita punya kesibukannya di kuliah masing-masing, dan kita juga punya jarak yang cukup ya. Sebenarnya kalau dari Bandung Jakarta kan nggak cukup jauh, nggak terlalu jauh ya. Tapi untuk Surabaya itu cukup jauh. Dan kenapa itu gue bisa bilang sebagai kendala yang cukup besar? Karena orang yang cukup jauh ini, Jauza ini, itu adalah komposer. Bukan komposer, ya pokoknya remaker arrangement lah. Kita pre-production itu menyiapkan dari jauh-jauh hari. Dan kita mulai produksinya itu di saat kita libur semester.
gitu, karena ya itu tadi kendala yang cukup jauh itu. Nah, jadi kita tuh bisa dibilang ada season-season lah. Jadi 3 cover musik pertama kita dan 1 dance cover kita itu dilakukan di libur semester tahun 2020 tahun ini 2025. Ya akhir tahun 2024-2025 lah. Atau mungkin 2024 tengah. Ya sekitar itu lah, pokoknya antara 2024 tengah atau enggak di 2024 akhir gitu. Dan di cover kita kesana ini itu tuh di 2002. Ya pokoknya kita covernya di libur semester. Jadi kita ada season pertama itu di 2024 tengah, dan di season kedua itu ada di 2024 akhir, yang mana sih kita kesana ini nih gitu, yang masih anget. Nah jadi tahap-tahap produksi kita itu bisa dibilang rumit sih ya, lumayan. Apalagi untuk kita yang jatuhnya masih merintis ya, yang masih awal-awal. Kenapa? Karena di music cover kita ini, kita aransemen instrumennya itu kita remake, kita bikin ulang gitu. Dari cover pertama kita, Why Don't We, itu beliau menganalisis instrumennya dari Why Don't We ini, di lagunya Trust Fund Baby by the way, menganalisis terus bikin ulang semirip mungkin, semirip yang asli gitu. Nah terus untuk yang selanjutnya itu ada dari Agus D, judulnya Decita. Decita ini si Jason ini emang membuat ulang, tapi membuat dengan versinya sendiri. Dimana versi Decita ini yang awalnya mungkin seperti musik-musik upbeat lah ya pokoknya ya, musik-musik upbeat itu dibikin jadi versi semi-semi rock gitu, jadi agak sedikit rock gitu. Terus selanjutnya ada Kinanti. Kinanti ini dibuat ulang sebagai musik piano, jadinya seperti ya lebih mellow lah, dibikinnya lebih kalem gitu. Dan yang terbaru ini ada di Kita Kesana by Hindia. Itu ini merupakan salah satu yang cukup berat menurut gua. Oke, jadi awalnya di Kita Kesana ini, di cover Kita Kesana ini tuh awalnya sempat ada obrolan dari Foreigner ini sendiri untuk memutuskan apakah kita akan di libur semester ini, apakah kita akan lanjut mengcover atau kita rest dulu gitu. Karena ya orang-orang juga namanya sibuk kayak di perkuliahan dan libur semesternya ingin istirahat. Tapi akhirnya kita memutuskan untuk mengcover lagu ini. Dan fun fact, sebelum keputusan Kita Kesana ini dipilih, itu sempat ada 3 pilihan. Yaitu ada di ini sendiri, Kita Kesana by Hindia. Terus ada Terhebat by Cowboy Junior. Dan ada Fix You dari Coldplay. Dan akhirnya kita berunding bersama, melakukan voting, dan ya pokoknya pemilihan lah ya, ada pemilihan. Akhirnya terpilihlah di Kita Kesana ini. Nah, setelah terpilih, kita langsung sebenarnya banyak yang dilakukan ya. Kita jatuhnya kayak kebagi 2 agenda. Yang pertama itu kita menganalisis musik dan meremake musik. Of course bersama Jason itu. Gitu, kita meremake musiknya, instrumennya, lebih tepatnya. Dan kita mulai pembagian lirik. Si Jason ini remake musik sendiri, tapi juga dia ngobrolin ke kita, gimana nih mau dibikin gimana enaknya. Karena kan di Hindia ini kan vokalisnya cuma 1 ya. Jadi, dan kita yang membernya itu ada 4, itu kita harus membagi lirik sesepakat mungkin, sesepakatnya lah gitu. Gimana sepakatnya nanti, itu tergantung kitanya. Akhirnya terbagilah lirik yang sudah ada, seperti yang bisa kalian tonton di videonya. Setelah pembagian lirik, pastinya ada latihan. Kita mencoba di satu tempat, kita nyanyi bareng. Setelah instrumen juga udah jadi ya, yang pasti ya. Karena di instrumen ini juga kita ada sedikit penambahan. Itu penambahannya ada di geng vokalnya. Yang mana geng vokalnya ini merupakan ide yang cukup cemerlang gitu. Idenya ini by the way dari Sayaf ya, dari Bang Sayaf. Dan idenya ini cukup cemerlang menurut gua. Kenapa? Karena ya kita cukup banyak menghadapi rintangan dalam produksi kali ini. Dan dengan adanya geng vokal ini yang menurut gua itu bikin vibes pertemanannya itu lebih kental lagi gitu. Jadi pas dengarnya juga, jujur pas recording vokal terus preview geng vokalnya ini, gua merinding banget dengarnya, sumpah. Lebay sih sebenarnya, cuman ya that's it gitu. Maksud gua kayak itu bagus gitu. Pokoknya
setelah udah ada pembagian lirik, kita dan ada instrumennya, kita latihan, kita nyanyi, dan kita mulai recording vokal. Tapi karena kita berempat juga tidak memiliki alat-alat yang cukup proper untuk recording vokal, akhirnya kita memiliki kenalan. Sebenarnya bukan kita sih kenalannya, itu kenalan dari Raffi, si Al. Itu dia memiliki kenalan dari temennya, yang temennya ini sudah biasa untuk recording vokal. Jadi ada studio vokalnya sendiri, dan akhirnya kita menyewa ke sana. Dan disitulah pertama kalinya kita recording vokal dengan proper. Kenapa? Karena pada awalnya tuh di season pertamanya itu recording vokal kita bisa dibilang gak seproper itu. Karena pada saat itu tuh kita cuman dari ada mic, kita mic-nya itu mic-nya pun minjem, dan mic-nya pun bukan mic yang buat nyanyi. Jadi di mic itu kalau kita pakai suara kenceng atau kita ngambil high note, itu ada kompresornya sendiri, ada auto kompresornya. Jadi suara kita langsung otomatis terpendam gitu. Entah kenapa, itu sebenarnya gue nggak paham banget ya buat teknisnya. Tapi ya buat peredam suaranya pun di sekeliling mic itu kita taruhnya kardus dan ada selimut. Nah jadi ya seenggak proper itu emang yang pertama. Tapi ya namanya merintis lah ya, kita akhirnya tetap gas, akhirnya jadilah cover kita yang pertama. Tapi di cover season 2 ini, si Kita Kesana ini, itu menurut gue cukup proper dan gue cukup kagum. Itu pengalaman yang baru banget buat gue. Kenapa? Karena di studio itu recordingnya tuh enak banget. Gak tau kenapa ya. Karena emang entah ya, mungkin kan gue yang norak karena gue yang gak pernah gitu. Dan kita tuh dibantu banget sama orang dari sananya. Dan by the way, vokalnya itu di mixing sama orang dari sananya gitu. Jadi emang kita recording di sana, vokalnya di mixing. Oh by the way, di sana instrumennya itu belum jadi. Jadi di sana tuh baru mixing vokalnya aja sama orang yang di sananya gitu. By the way namanya Mas Ridwan. Mas Ridwan, kalau lo nonton ini, lo jempol gua 600 buat lo. Keren banget pokoknya. Silahkan dihubungi guys kalau ada nomornya. Oke, pokoknya jadi yang di mixing vokalnya dulu aja karena instrumennya belum jadi gitu. Tapi di sini kita masih mencoba pakai instrumen yang asli, terus sebelum pakai yang di remake ya. Dan di geng vokalnya itu ada clap-clapnya. Jadi setelah kita dengerin akhirnya jadilah audionya gitu buat kita. Nah, setelah itu rintangan selanjutnya adalah syuting MV. Oke, jadi pada awalnya konsep MV ini tuh pada awalnya pengen kayak hijau-hijau di taman lah gitu, kayak seolah-olah piknik. Nah akhirnya dengan konsep itu kita mencobalah buat survei lokasi, kita ngereki buat cari-cari tempat yang cocok, dan pastinya bayarannya tidak mahal ya teman-teman, karena kita masih merintis, kita hanyalah seorang mahasiswa yang ingin bermusik ya. Kita mencari di daerah Jakarta, pastinya di daerah Jakarta Pusat. Terus di banyak taman itu rata-rata setelah kita izin, pastinya pakai izin ya. Setelah kita izin, itu ternyata dikenakan harga yang buat kita itu tidak sedikit. Dan akhirnya sekitar 2 minggu, seminggu 2 minggu lah, atau nggak nyampe ya, gue lupa. Pokoknya sekitar dalam waktu yang cukup lama lah kita mencari-cari tempat itu. Kita tidak menemukan tempat yang cocok sampai hari H kita syuting. Hari H kita syuting itu emang tidak bisa diubah karena ya kita akan kembali ke perkuliahan masing-masing. Jadi hari H syuting itu harus sudah ada tempat yang pas, tempat yang cocok, dan konsep yang bagus. Bukan konsep yang bagus, konsep yang pas sama tempatnya. Sampai H-1 kita syuting, kita masih belum dapat tempat. Sampai akhirnya gue dan teman-teman yang lain itu udah cukup hopeless lah untuk mencari tempat yang sesuai dengan tema awal, tempat-tempat hijau, tempat-tempat taman gitu, ala-ala piknik. Sampai akhirnya gue dan Banayas di H-1 itu kita merombak total konsepnya. Oke, jadi dari awal tuh emang sebenarnya kita di H-1 itu mau bikin shortlist sama gue sama Bang Sayaf sebenarnya. Tapi karena emang tempatnya udah bener-bener gak ada banget, sampai itu kita syuting itu mau pakai HP. Awalnya tuh konsepnya tuh emang nggak bisa pakai HP karena emang bukan hal yang cocok untuk syuting pakai HP, tapi emang harus pakai kamera gitu. Akhirnya kita merombak total konsepnya. Akhirnya kita syuting di rumahnya Bang Sayaf, Raffi dan Bang Haidar. Oke, tahap pre-production udah, tahap production udah, kita udah selesai syuting. Hingga tibalah kita di tahap post-production. Oke, jadi post-production ini sebenarnya yang lebih tepatnya yang pengen gue highlight itu adalah setelah kita upload
Nah, jadi sebenarnya buat instrumen dan vokalnya itu udah sempat kita coba upload, ditambah dengan MV-nya ini. Dan akhirnya di YouTube itu cover kita ini ada permasalahan pokoknya. Dan sebenarnya permasalahan ini juga permasalahan yang udah terjadi cukup lama ya, dari awal kita ke cover. Permasalahan ini udah cukup ada. Ternyata setelah kita nge-remake instrumental, kita bikin versi vokal kita sendiri, kita bikin MV sendiri, MV kita ini terkena copyright dari YouTube. Nah, akhirnya inilah yang membuat gue pribadi mikir, jadi sebenarnya music cover ini itu adalah sebuah karya atau justru malah pencurian hak cipta sih? Oke, selanjutnya gue mau bahas tentang di ranah hukum ya. Di ranah hukum soal permusikan dan permusik coveran ini. Dan gue udah nyatat beberapa poin tentang hukum mengenai hak cipta dari musik. Ada beberapa poin terkait hak cipta dari musik. Yang pertama adalah musik adalah ciptaan yang dilindungi. Ya, ini sudah jelas banget karena kita semua tahu, seperti yang gue bilang di awal juga, bahwa membuat suatu musik ini bukanlah suatu hal yang mudah, melainkan membutuhkan skill, membutuhkan perasaan, membutuhkan jiwa, dan membutuhkan kreativitas tentunya dari si musisi ini sendiri gitu. Jadi tidak heran dan tidak kenapa musik ini menjadi suatu ciptaan yang dilindungi gitu. Kedua, musik ini adalah hak eksklusif pencipta. Dan hak eksklusif pencipta ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hak moral, di mana hak moral ini singkatnya adalah ketika kita mengcover musik, kita harus tetap memberikan kreditnya dimanapun kita mengcover musik tersebut gitu. Misal kita mengcovernya di live show, berarti kita harus memberikan kredit di live show itu juga kepada musisi aslinya. Misal kita di live show, kita langsung ngomong aja di panggung kalau special thanks kepada ini sebagai pencipta musik aslinya gitu. Karena ya mau gimana juga, itulah etika untuk membuat music cover gitu. Dan hak moral ini juga sama seperti yang udah kita bahas sebelumnya di bagian etika dari music cover, bahwa di semua music cover ini tidak apa-apa asal kita tetap memberikan kredit kepada penyanyi aslinya, kepada musisi aslinya, seperti itu. Oke, tadi adalah hak moral. Dan yang kedua adalah hak ekonomi. Hak ekonomi ini sebenarnya bisa dibilang cukup rumit, jadi gue akan membacakannya dengan bahasa yang sebagaimana adanya gitu, karena gue takut salah jujur ya. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, meliputi penggadaan, pendistribusian, pengumuman, komunikasi, dan adaptasi ciptaan. Hak ini dapat dialihkan melalui perjanjian, misalnya kepada label rekaman atau penerbit musik. Setiap orang yang melakukan penggunaan komersial ciptaan wajib menggunakan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Seperti itu guys, jadi pokoknya kalian paham kan? Ya, pokoknya seperti itu. Selanjutnya adalah hukum mengenai music cover. Di sini gue ada beberapa poin-poin penting juga mengenai music cover dan hak cipta. Yang pertama adalah memerlukan izin atau lisensi. Sebenarnya memerlukan izin atau lisensi ini lebih diutamakan kepada cover-cover atau music cover yang tujuannya adalah komersial. Jadi kalau misal untuk orang-orang seperti kita yang memang masih merintis atau sekadar menunjukkan bakat kita aja, itu sekedar menggunakan hak moral itu menurut gua tidak masalah. Tapi problem selanjutnya adalah mekanisme platform digital. Nah, ini yang menjadi masalah utama dari gua dan teman-teman gua foren, di mana platform-platform seperti YouTube itu memiliki sistem untuk mengelola hak ciptanya sendiri gitu. Jadi ketika YouTube ini melihat video kita, dan YouTube ini tuh bisa nge-scan bahwa video kita ini dikenakan hak cipta atau enggak secara otomatis dari sistem YouTube-nya tersendiri gitu. Paham sampai sini? Nah, kalaupun juga MV kita ini dimonetisasi atau mendapatkan dari YouTube, itu sebagian atau beberapanya itu, sebagian atau mungkin sepenuhnya itu bakal disalurkan ke pencipta aslinya, di mana YouTube ini yang nge-scan nge-scan lisensi otomatisnya ke musisi aslinya gitu. Jadi inilah yang menjadi permasalahan utama
gua sebenarnya, gua dan teman-teman gua gitu. Karena ya kita terkena, karena ya kita terkena hak cipta ini memang dari platform YouTube-nya gitu. Nah, poin selanjutnya dari hukum mengenai musik cover ini adalah kewajiban atribusi. Ya, kewajiban atribusi ini sebenarnya kurang lebih sama seperti hak moral ya, dimana betapa pentingnya untuk selalu memberikan kredit kepada musisi aslinya. Ya, ini udah kita bahas berkali-kali, jadi kurang lebih sama seperti itulah ya. Kita harus tetap memberikan kredit kepada musisi aslinya. Ya, selanjutnya adalah potensi pelanggaran. Dan potensi pelanggaran ini merupakan hal yang amat sangat harus diperhatikan ya. Karena ini adalah awareness kita gitu. Ketika kita ingin mengcover dan mengunggahnya ke YouTube, kita harus amat sangat memperhatikan potensi pelanggarannya ini. Karena potensi pelanggaran ini bisa berakibat ke pemblokiran monetisasi. Kita tidak dapat dari YouTube, meskipun kita emang belum dapat apa-apa juga ya. Karena emang kita juga tidak mengincar, karena kita hanya berkarya, tidak mengincar seperti itu. Tapi itu nggak masalah. Tapi yang bermasalah adalah yang lain. Hal-hal seperti pemblokiran video dan shadow ban, atau bisa sampai ke tuntutan hukum. Ya, sejauh itu. That's why hal ini merupakan hal yang cukup penting untuk dibahas dan dicari tahu. Ya, that's it. Ya, pokoknya terima kasih sudah menonton. Tetaplah bermusik, tetaplah membagikan melodi-melodi yang asik. Dan gua Raihan, signing out dengan orang-orang yang asik. Apa sih?